Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Salam. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Lilis Anggreni dengan NIM P071341200002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada kali ini. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memberitahu poin-poin yang akan kita bahas dalam presentasi ke depan. Yang pertama, kita akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang proses komunikasi dalam organisasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hambatan di dalam komunikasi. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing lagi bila mendengar kata komunikasi. Karena di pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah banyak sekali membahas tentang pengertian komunikasi, proses komunikasi, komponen komunikasi, maupun tujuan dari komunikasi itu sendiri. Namun di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali, apa sih pengertian dari komunikasi? Komunikasi atau dalam bahasa Inggris yang sering disebut dengan communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi organisasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Di dalam sebuah organisasi, komunikasi yang terjadi umumnya membahas tentang struktur, aktivitas, fungsi organisasi, hubungan antar manusia, proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Lalu, kenapa komunikasi dalam organisasi itu penting? Dalam bukunya, Scott dan T.R. Mitchell menyampaikan fungsi komunikasi dalam organisasi di antara lain. Yang pertama ada kendali, kontrol, dan pengawasan. Yang kedua ada motivasi. Yang ketiga ada pengungkapan emosional. Dan yang terakhir ada informasi. Berdasarkan pada fungsi organisasi, diperoleh gambaran bahwa melalui komunikasi dalam sebuah organisasi, baik itu komunikasi di antara pihak manajemen dengan karyawannya maupun karyawan dengan karyawan akan membantu untuk terjadinya proses pengawasan, pengendalian, serta kontrol untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, komunikasi juga berfungsi untuk memotivasi karyawan, karena pihak manajemen maupun atasan dapat mendorong karyawannya untuk bekerja dengan maksimal. Sejalan dengan itu, via komunikasi, karyawan juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi ide pemikiran, bahkan dapat melakukan pengungkapan emosionalnya. Yang terakhir, melalui komunikasi pula akan terdorong pertukaran informasi yang terjadi di antara kalangan karyawan dalam organisasi. Komunikasi yang berjalan dengan baik diharapkan juga dapat mendorong informasi yang beredar akan baik pula adanya. Selain itu, pertukaran informasi juga dapat dimaksimalkan sebagai sarana berbagi pengetahuan di kalangan anggota organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses komunikasi dalam organisasi. Menurut Berlus 1960, proses komunikasi terdiri dari 7 elemen. Di antaranya 1. Sumber, 2. Pengkodean atau encoding, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada saluran, yang kelima ada pengdekodean atau decoding, yang keenam ada penerima, dan yang terakhir ada umpan balik. Apa sih hambatan komunikasi itu? Nah, di sini saya ingin memberitahu beberapa hambatan yang biasa terjadi di dalam suatu organisasi. Yang pertama ada bahasa.
Agar komunikasi kita berjalan dengan baik, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Jika kita sebagai komunikator menggunakan bahasa yang kita mengerti, namun tidak dimengerti oleh semua orang, maka itu akan menjadi pemicu tidak suksesnya komunikasi. Yang kedua ada kebisingan. Dalam melakukan komunikasi, sebaiknya kita berada di tempat yang tenang, karena dengan kebisingan, pesan yang kita sampaikan tidak akan diterima baik oleh si komunikan. Biasanya si komunikan akan merasakan kesulitan mendengar. Kemudian ada terlalu bertele-tele. Hal ini sering terjadi pada si komunikator. Pesan yang disampaikan yang terlalu bertele-tele akan memicu kemungkinan si komunikan tidak bisa menangkap pesan dengan baik. Kemudian ada kesulitan mendengar. Hal ini terjadi dengan beberapa penyebab, di antaranya seperti yang kita sudah bahas tadi, bisa saja dikarenakan dengan kebisingan, kemudian kedua bisa saja disebabkan karena banyaknya komunikasi, dan bisa saja juga disebabkan dengan adanya tekanan batin maupun fisik si komunikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam presentasi saya, dan saya membutuhkan kritik saran dari teman-teman yang pastinya bersifat membangun, agar ke depan saya bisa melakukan presentasi dengan baik dan dengan maksimal. Akhir kata saya ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam.